Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan belajar praktek membaca kitab gundul dengan cara yang ringkas dan mudah, insya Allah. Apa yang akan kita baca ini? Ini tulisan ini semuanya gundul. Bagaimana cara membacanya, menentukan atau memahami posisinya dan juga cara menerjemahkannya, ini akan kita bahas. Bismillahirrahmanirrahim. Lihat, pertama kalimat Al-Quran. Saya tanya, ini kalimat apa? Ini kalimat isim, kalimatus min, kalimat isim. Apa tandanya? Alif lam, ya. Kalimat isim itu kata benda. Nah, kalimat isim ini dia posisinya sebagai apa? Nah, dia karena di permulaan maka posisinya sebagai mubtada. Ya. Mubtada itu hukumnya marfu. Ya, mubtada hukumnya marfu. Apa itu marfu? Teman-teman silakan belajar lagi ke part 1, part 2 dan seterusnya ya yang sudah kita posting. Kemudian tanda rofanya apa? Ya, tanda rofanya tergantung. Kalau isi mufrad, tanda rofanya dengan dhammah. Karena Al-Quran ini isi mufrad, maka tanda rofanya dengan dhammah. Karena itu kita berikan baris Al-Quranu. Al-Quran. Kemudian setelah ada mubtada, pastilah ada apa? Ada khobar. Mana khobarnya? Jangan jauh-jauh, cari yang terdekat. Maka di sini ada kalam. Kalam ini adalah khobar. Nah, khobar juga sama, marfu' dia juga terrofakkan. Tanda rofanya dengan apa? Tergantung. Kalau isi mufrad dengan dhammah. Karena kalam ini isi mufrad, kalam, sebuah kalam. Ya, bukan 2 kalam atau 3 kalam. Ya, sebuah kalam itu isi mufrad. Nah, tanda rofanya dengan dhammah kalau isi mufrad. Maka kita berikan baris kalamun. Ini tidak kalamun, tapi kalamu. Kenapa tidak tanwin? Hanya satu dhammah. Karena dalam waktu bersamaan kalimat ini juga dia posisinya sebagai mudhof. Apa itu mudhof? Mudhof itu yang disandarkan. Ya. Rumah Zaid. Ya. Rumah disandarkan kepada Zaid sehingga rumah Zaid. Nah, itu yang disandarkan. Dia mudhof. Kalau ada mudhof pasti ada apa? Pasangan. Pasti ada mudhofun ilaihi. Mana mudhof ilaihnya? Pasti kalimat setelahnya, yaitu Allah. Nah, sehingga Allah ini posisinya sebagai mudhofun ilaih. Hukumnya, mudhof ilaih hukumnya itu majrur, terjarkan. Tanda jarnya apa? Ya, tanda jar atau tanda khofad. Ingat ya, tanda khofad ada berapa coba? Ya, kaifa, kasrah, ya, dan fathah. Ya. Nah, di sini karena Allah ini si mufrad, maka tanda jarnya dengan kasroh sehingga kita berikan baris Allahi. Nah, sampai di sini kalau kita terjemahkan Al-Qur'anu kalamullah, Al-Qur'an adalah kalam Allah. Nah, begitu. Jadi mubtada khobar itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pakai adalah atau itu. Quran itu kalamullah atau Al-Qur'an adalah kalam Allah. Berikutnya ta'ala. Karena dia mabni kita langsung berikan harokat ya. Jadi ta'ala. Kok enggak ta'ali? Kok enggak ta'alu? Ini dari sononya mabni ya. Mabni ya, fi'il madhi. Dia fi'lun madhin ya. Mabni. Nah, dia fi'il dan juga fa'il. Ta'ala. Apa artinya ta'ala? Irtafa. Irtafa huwa. Tinggi. Nah, ta'ala ini namanya jumlah i'tiradiyah. Ya, jumlah yang disisipkan. Apa fungsinya? Banyak. Ada untuk memuji, ada untuk berdoa, ada untuk bersolawat, ada untuk memberikan penjelasan. Nah, ini di sini untuk memuji ya, karena Allah. Allah Ta'ala. Allah dia tinggi. Gitu. Ini Ta'ala. Dia tidak punya posisi di dalam jumlah ini, di dalam kalimat-kalimat ini ya. Karena dia hanya jumlah yang disisipkan. Dalam hal i'rab dia tidak punya kedudukan. Kemudian allazi, ini juga namanya isim mausul. Isim mausul itu
juga mabni. Maka kita berikan baris allazi. Kenapa tidak alluzu atau allizu? Kenapa nggak begitu? Ini mabni dari sononya. Ya simai, ya kita mendengar apa adanya dari mereka. Allazi artinya yang. Allazi isim mausul ini dia membutuhkan dua hal. Harus ada tuh. Kalau ada isim mausul harus ditanya dua hal itu. Apa yang dua hal itu? Dia yaftakiru ila sillatin wa'idin. Dia membutuhkan yaftakiru, ya, yang membutuhkan ila sillatin wa'idin, kepada silah namanya. Silah itu penyambung. Yang apa? Yang bla 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 bla. Itu namanya silah. Kemudian aidin itu ada domir yang kembali ke allazi. Ya. Kalau tadi domirnya muzakkar, maka pastilah isim mausulnya juga muzakkar. Tapi kalau yang kembalinya muannats, ya, maka di sini juga nggak mungkin allazi, pasti allati. Gitu. Dan seterusnya. Berikutnya nazzalahu, kita langsung berikan harokat. Kenapa begitu? Karena mabni, fi'il madhi itu mabni. Nazzalahu ini terdiri dari apa saja? Dia terdiri dari fi'il, fa'il dan maf'ul. Wah, luar biasa nih. Satu kata tapi sudah ada kata kerja, ya, subjek dan juga ada objek di situ. Nazzalahu, dia menurunkannya. Ya, dia yang menurunkannya. Hu. Ini hu ini kembali ke Al-Qur'an atau ke kalamullah. Nazzalahu ini namanya silah mausulah. Ya, silah mausulah yang penyambung isim mausul ini. Wal aid. Jadi syarat pertama sudah, ya, ada silah, ya, ada kalimat setelah allazi ini. Kemudian apa domir yang kembali ke allazi? Wal aid domirun mustatirun min fa'il, yaitu huwa. Yang kembali ke allazi itu domir mustatir dari fa'il, yaitu huwa. Huwa makanya allazi, ya. Kalau hiya nanti allati di sini. Kemudian nanti saya terjemahkan setelah sampai sini, ya. Kemudian di sini ada ala. Kita berikan baris ala. Kenapa begitu? Lagi-lagi ini mabni. Huruf jar itu mabni. Ala. Jadi tidak perlu ditanyakan lagi. Ini jar, ya. Jarun. Saya menggunakan istilah jarun biar lebih singkat. Kalau jarun cukup berikutnya majrurun. Tapi kalau menggunakan harfu jarrin, maka kalimat setelahnya harus diberikan penjelasan. Majrurun biharfi jarrin. Tidak boleh majrurun doang. Itu istilah-istilah yang digunakan para ulama nahwu, ya. Kalau jar, majrur. Tapi kalau harfu jarrin, majrurun biharfi jarrin. Begitu. Ini jarun. Kemudian kalau ada jar pasti ada majrur, maka kalimat ini majrur. Majrur tanda jarnya dengan apa? Tergantung. Kalau isi mufrad tanda jarnya dengan apa? Kasrah. Maka kita berikan baris qalbi. Kenapa tidak qalbin? Tidak dipakai tanwin? Karena dia dalam waktu bersamaan juga berposisi sebagai mudhof yang disandarkan. Yang disandarkan kepada apa? Yang disandarkan kepada kalimat yang datang setelahnya, yaitu Muhammad. Disandarkan kepada Muhammad. Hati disandarkan Muhammad. Hati Muhammad. Ya, dada Muhammad. Hati Muhammad. Sehingga Muhammad, pastilah posisinya sebagai mudhofun ilaih. Mudhof ilaih hukumnya majrur. Ya, majrur itu bisa dengan huruf jar, bisa dengan mudhof ilaih, bisa dengan mudhof, ya. Bisa juga dengan tabi nanti. Majrur tanda jarnya dengan kasroh, sehingga kita berikan baris Muhammadin. Kalau di sini barisnya tanwin, kasrohnya kasrotain tanwin. Kenapa? Dia tidak berposisi sebagai mudhof lagi, atau karena dia tidak ada alif lam. Jadi kalau ada alif lam atau dia sebagai mudhof, dia tidak bisa tanwin. Sampai di sini kalau kita terjemahkan, Al-Qur'an adalah kalamullah, adalah kalam Allah Ta'ala, ya, kalam Allah Ta'ala, allazi nazzalahu, yang dia menurunkan Al-Qur'an itu ala qalbi Muhammadin, kepada hati Nabi Muhammad, ya, ala qalbi Muhammadin, ya, ala qalbi Muhammadin. Kemudian di sini ada apa ini bacanya? Ini kita langsung berikan harokat sholla. Kenapa begitu? Karena ini fi'lun madin mabni alal fathi. Sholla. Jadi dari sananya fi'il madhi mabni alal fathi.